أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Bapak sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita, halaqah kita, majelis kita yang kita laksanakan sekarang ini menjadi salah satu wasilah turunnya rahmat, ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencinta, menyayangi terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita berbuat kebaikan pasti disayang Allah. Setiap orang yang beramal saleh pasti mendapatkan cintanya. Namun kecintaan Allah itu turun berkali-kali lipat pada subuh kali ini, di halaqah kita kali ini. Setiap rutin pengajian yang kita laksanakan mengundang cinta Allah, namun spesial di subuh yang sekarang kita laksanakan pengajian di dalamnya, Allah melipat gandakan curahan kasih sayang dan juga rahmat untuk kita seluruhnya. Mengapa jemaah? Lianna hadal ayyam, lianna hadal yawm, karena hari ini adalah hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ma min ayyam, kata Nabi, tidak ada hari-hari al-amal salih, ketika seseorang melaksanakan amal salih, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan amal salehnya, min hadhil ayyam, dibandingkan hari-hari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan kecintaannya kepada orang-orang yang melaksanakan kebaikan di hari-hari yang kata Nabi Muhammad SAW isyaratkan, yakni ayyamul ushri, hari yang ke-10 di awal bulan Dzulhijjah. Maka dari itu ini adalah suatu momen yang spesial jemaah dan tidak akan terulang. Karena mengapa? Nanti Jumat ataupun hari Sabtu datang yang akan datang di pekan depan itu sudah tidak masuk ke dalam 10 awal Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjahnya bertepatan dengan hari Jumat pelaksanaan Idul Adha. 11 sudah masuk ke Sabtu yang tidak lagi tercover pada bentuk kemuliaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang beramal saleh. Maka jemaah sekalian, banyak di antara kita yang menganggap biasa sesuatu yang istimewa, dan ada orang-orang yang menganggap istimewa sesuatu yang biasa. Waktu-waktu yang sejatinya biasa, namun dianggap istimewa, huru hara. Bahkan banyak orang-orang yang mereka itu melakukan hal lebih karena menganggap hari ini, waktu ini suatu hal yang istimewa. Salah satu bentuknya apa jemaah? Di kalangan kita, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, perayaan pergeseran tahun 2024 ke 2025. Bising telinga kita, bising ini telinga kita dengan hiruk-pikuk orang yang bawa trompet bermain di tengah jalan menuju alun-alun, di tempat-tempat keramaian. Ada yang naik ke atas puncak gunung untuk merayakannya, ada yang mojok ke pinggir lautan untuk merayakannya karena dianggap suatu yang istimewa. Padahal di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Valentine, Halloween, waktu-waktu yang biasa, tidak ada nilai. Namun ini jemaah yang kadang kita lupa, menganggap biasa sesuatu yang istimewa. Itu apa? 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, melaksanakan ibadah apapun insyaallah berlipat ganda pahala dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu memaksimalkan ikhtiar kebaikan di bulan-bulan Dzulhijjah ataupun di bulan-bulan haram, khususnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Tema yang akan kita sama-sama dalami, kita belajar bareng jamaah sekalian mengenai doa. Sebuah pertanyaan yang cukup mendasar jemaah. Ada apa dengan doaku? Sebuah polemik antara permintaan dan juga pengabulan. Kita harus sama-sama paham bahwasanya doa itu ad-du'a ibadah. Ad-du'a kata Nabi wal ibadah, itu adalah merupakan ibadah. Di antara bentuk ibadah yang banyak, bahkan kita anggap perlu perjuangan, ternyata ada satu jenis ibadah yang dilaksanakan tidak perlu effort, tidak ada modal, dilakukan secara cuma-cuma, gak berat, tinggal angkat tangan, tertunduk, mengkhusyukkan diri di hadapan Allah sambil meminta kepadanya. Itu pun ibadah. Dan setiap ibadah pasti diganjar dengan kebaikan. Kalaulah kita berat untuk bisa bersedekah setiap hari
dengan nominal tertentu. Kalau kita berat melaksanakan bangun malam, sholat tahajud, rutin kita laksanakan duha berat, kalau dirasa itu belum bisa kita laksanakan dengan baik dan secara optimal, maka setidaknya jangan tinggalkan doa, karena doa adalah ibadah. Kalau kita perhatikan juga jemaah sekalian, apapun esensi dari ritual kita dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, ad-du'a mukhul ibadah. Otaknya, sumbernya, intisarinya, inti daripada intinya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa permintaan. Salat kita Allahu Akbar, ketika diawali dengan baca iftitah, semuanya pengungkapan permintaan kepada Allah. Al-Fatihahnya terisi dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal. Baca Qur'annya ada terselip doa. Ruku'nya pengagungan, persucian kepada Allah, sujudnya doa kepada Allah. As-salatu ad-du'a. Salat itu merupakan doa dan permintaan. Beres salat, zikir, isinya apa? Doa lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang zakat yang diharapkan apa? Permintaannya terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah pun demikian. Orang yang berhaji, berangkat, semua ritual manasik ibadahnya semuanya diisi dengan doa. Kita nggak bisa lepas dari doa, coba sekalian. Dan begitulah Nabi Muhammad SAW ajarkan 24 jam waktu yang terisi. Setiap gerak tubuh kita, apapun yang kita lakukan, kegiatan yang kita sedang laksanakan, seluruhnya diberikan bimbingan dan arahan dengan doa. Bangun tidur kita ucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihi somana. Karena itu biar lagu gitu. Baca doa jemaah. Mau masuk WC-nya, ketika bangun, mau bersuci, mau bertoharoh, bebersih, lepas WC-nya baca doa. Doa apa? Sehingga kertas kabar udah TK. Ada doanya keluarnya, ghufranaka, setidaknya walaupun singkat doa lagi, ya Allah, ampuni kami karena lalai berada di tempat yang penuh kotoran dan najis. Kami tidak layak untuk menyebutkan asma kepadamu. Ghufranaka, maafkan kelalaian kami, ya Allah. Pakai bajunya, ngacanya alhamdulillahilladzi kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Baca doa lagi jemaah. Keluar dari rumahnya bismillah tawakkaltu, semuanya doa. Sampai mau tidur bismika Allahumma ahya atau amutu wa ahya, semuanya doa jemaah. Karena bisa ditinggalkan ini doanya. Luar biasa. Mengapa kita harus berdoa? Karena secara filosofis dari keberadaan kita sebagai hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu dhaif jemaah. Doa itu adalah sebuah ungkapan dan isyarat ketidakberdayaan kita. Kehidupan kita berat. Kalau hanya dimanage oleh kita sendiri, kita merasa mampu untuk menjalankannya. Banyak jalan-jalan dan ruang-ruang kehidupan yang stuck, buntu, nggak bisa kalau nggak doa. Kita nggak punya kekuatan, kita makhluk yang dhaif, serba terbatas, dan Allah yang maha tidak memiliki batas. Maka dari itu simbol dari sebuah keyakinan itu terucap pada bingkai doa. Siapa di sini yang menganggap bahwasanya dirinya mampu untuk menjadi semua kehidupan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan ekspektasinya? Tidak ada. Cuma perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pas sering doa, nggak pernah berhenti berdoa. Apakah pertanyaannya setiap permintaan dan doa kita itu pasti dijawab oleh Allah dan sesuai dengan harapan? Pertanyaan mendasar itu supaya akan kita gali bersama maknanya. Kaidah dalam doa dan meminta, perhatikan jemaah. Kalau ada orang dia semakin banyak minta pada makhluk, maka dia akan semakin hina. Semakin banyak nih saya nyampir ke bapak-bapak minta bantuan, Pak Agus hari pertama, Pak Dewo berikutnya, Pak Iman didatangi, saya minta bantuan lah ini itu semuanya kebagian kegiliran, dimintai satu persatu. Yakin itu seorang Farhan tidak punya martabat di hadapan manusia. Tertutup citra baiknya, hancur dan juga terjatuh martabatnya. Kenapa? Karena banyak minta. Mes-mes sedikit-sedikit minta bantu, mes-mes sedikit-sedikit minta tolong.
Kalau misalkan kita dimintai tolong 1 kali wajar, 2 kali mungkin urgent, kalau 3 kali sudah mulai tanda tanya. Kalau terus menerus, siapa lo? Di hadapan makhluk seperti itu jemaah. Tapi suatu hal yang berbeda ketika seorang makhluk kita meminta lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak minta, semakin mulia. Minta sama makhluk, semakin banyak minta, semakin hina. Tapi kemuliaan didapatkan ketika kita semakin minta sama Allah, semakin banyak doa kita kepada Allah, semakin mengangkat tangan kita, menundukkan mata kita, tertunduk hati kita dengan penuh kerendahannya di hadapan Allah. Allah angkat derajat kita. Bahkan dalam suatu riwayat Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man lam yas'alillah," siapa orang yang enggak yas'al, dia tidak berminta kepada Allah, dia tidak berdoa kepada Allah, dia enggak mintai pertolongan kepada Allah, yuqdhab alaih, dia akan diberikan murka. Tuh, orang yang jarang dan enggak meminta itu akan diberi murka. Berarti sebaliknya, orang yang banyak minta diberikan cinta. Dan ini adalah salah satu kaidah yang penting jemaah. Ketika kita hanya berpatok pada usaha, hanya berpangku pada yang namanya upaya dan ikhtiar tanpa mengandalkan doa, berarti kita terjerumus menjadi orang-orang yang sombong. Namun sebaliknya, kalau ada orang 24 jam di masjid duduk diam etika berdoa saja, tidak menghiraukan mengenai kebutuhannya, keluarganya, nafkahnya, hanya doa terus sama Allah tanpa ada ikhtiarnya, maka kita dianggap orang yang berdusta. Nah, doa wae entah ada usaha disebut bohong, ya Pak. Usaha wae terus, tapi tengah doa disebut sombong, merasa bisa dengan kehebatannya, mengakui bahwasanya segala sesuatunya atas dasar kehebatannya. Sebagaimana Qaum yang mengungkapkan dan juga mendeklarasikan bahwasanya karena ini ilmu indi berdasarkan ilmuku, semua kekayaan yang aku dapatkan. Padahal Nabi Sulaiman memberikan sebuah ucapan yang begitu mendalam jemaah. Ketika keberlimpahan itu diberikan, Allah munculkan singgasana kerajaan yang tidak pernah didapatkan oleh manusia sebelumnya dan juga setelahnya, kerajaan yang tidak akan pernah tertandingi kehebatannya. Nabi Sulaiman menyebutkan apa jemaah sekalian? Hadza min fadli Rabbi. Ini semuanya atas dasar karunia Allah beri kepada aku. Bukan karena hebatku, karena mampuku, karena jeniusku, karena pintarku, bukan. Allah yang berikan. Para jemaah sekalian, kalau kita masih bertanya mengapa saat ini kita terus berdoa kepada Allah, namun Allah tidak kunjung mendatangkan hilal dari jawaban doa itu, maka perhatikanlah jemaah sekalian. Sebetulnya Allah itu selalu dan juga siap menampung setiap permintaan dan doa-doa kita. Bahkan Allah perintahkan agar kita berdoa dan meminta kepadanya. Pertanyaan besar, kalaulah Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, untuk meminta, membuka kesempatan sebesar-besarnya dan juga seluas-luasnya agar seorang menitipkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tandanya apa jemaah? Tandanya Allah siap untuk memberikan jawabannya. Gak mungkin Allah buka peluang berdoa berarti Allah menolak dan menutup ijabahnya, gak mungkin. Sebagaimana ketika beberapa waktu itu terbukti kebaikan para jamaah Masjid Mutiara, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, dan ini terjadi langsung pengalaman saya ketika saya sakit, ketika anak-anak saya sakit, itu banyak jamaah yang bilang, Pak Ustaz, ya, bagaimana kabarnya? Sekarang seperti apa kondisinya? Dipungkas dengan ucapan, kalau perlu apa-apa silakan datang saja kepada saya. Kalau ada masalah apa-apa, sampaikan kepada saya. Seorang makhluk, seorang manusia ini ketika sudah mengucapkan seperti itu, silahkan datang kepada saya. Tandanya apa jemaah? Tandanya dia itu siap untuk memberikan semua keperluan dan kebutuhannya. Dan saya yang diberikan ucapan itu dari seorang manusia saja merasa bahagia, besar hati saya jemaah, optimis menghadapi semua ujian dan tantangan. Kalau Pak Gus sudah bilang kalau ada apa-apa kontak saya aja Pak Ustaz. Itu senangnya luar biasa itu. Dan salah satunya ini kita sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah tiada. Salah satunya Pak Hilman rahimahullah. Pak Haji Hilman itu Allahu yarham. Beliau itu ketika awal mula saya masuk sini 2020, karena sebelumnya 2015 itu dari sini juga. 2020 saya menempati rumah di belakang, baru beberapa bulan di sini.
kena musibah jemaah. Musibahnya apa? Saya naik motor sama istri saya dengan anak saya, pada saat itu 2 anak, belum sampai 4 anaknya. Yang satu yang besar jawab di depan pakai kursi, yang satu digendong mamanya, masih usia berapa bulan tuh bayi itu, Jai itu, anak kedua. Ceritanya seperti apa? Ketika saya galisir ijazah di Al-Imarah, selesai pendidikan bahasa Arab saya, ketika itu saya parkir mau pulang jemaah. Kebetulan ketika parkir mundur itu ada trotoar jalan. Trotoar teh rada muncul Pak, tinggi dia trotoarnya. Saya nggak ngeh. Pada saat saya mundur, sekaligus mundur apa? Pasti mundur ke dijongklok ke tengah jalan, saya dijongklok. Bahasa sudah makanya di Soledad, di Kosewan, dijongklok, dijengkak, ngajengkak, naon dari jatuh itu penumpang itu yang di belakang jatuh, ibunya sama anak saya kedua yang masih bayi jatuh ke belakang dan juga ke tengah jalan jatuhnya. Pas jatuh, alhamdulillah Allah kasih keselamatan. Ada mobil itu udah siap mau tabrak, cekik, pada saat itu pas ngerem, jadi nggak terlindas. Singkat cerita jamaah sekalian, saya kabarin yang di masjid, saya nggak bisa datang ke masjid maghrib karena saya masih di rumah sakit. Saya bawa tuh istri saya ke rumah sakit, di ronsen segala macam. Alhamdulillah, yang dikhawatirkan tulang ekor, karena pada saat itu tulang ekor sakit. Nuntas ngarasan penginten pajak, rumah rawas itu, sana serawas bagaimana sakitnya itu. Ya tulang ekor bermasalah itu. Alhamdulillah sekarang disehatkan, alhamdulillah lebih sehat. Nah jatuh jemaah, saya pulang ke sini, semuanya bertanya gimana kondisinya, gimana keadaannya, sekarang seperti apa, semuanya bertanya. Empati, perhatian semuanya saya dapatkan itu. Tapi pada saat saya keluar, ternyata Pak Iman ikut keluar, datangi saya ini, almarhum. Beliau sebutkan, Ustaz, kalau ada apa-apa datang saja ke rumah saya. Perlu mobil, perlu supir. Kalau misalkan perlu ke rumah sakit atau mau dibawa ke Citapen, ayo saya antar kalau perlu. Silakan. Kalau perlu apa-apa jangan suka datang ke saya. Besar hati saya Pak. Ketika mendapatkan ucapan seperti itu, besar hati saya Pak. Bahagia saya. Itu baru sekelas manusia yang kasih jaminan kepada saya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang kasih jaminan untuk kita. Apa kata Allah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ghafir ayat 60. Ini janji Allah untuk kita seluruhnya. Dan pada saat Tuhan berkata kepada kalian, ud'uni, mintalah kalian kepada diriku, astajib lakum, permintaan kalian apapun itu aku akan perkenankan untuk kalian. Ini Allah yang ngomong buat kita. Kita dijanjiin sama manusia saja sudah begitu bahagia, apalagi Allah. La yukhliful mi'ad, dia adalah zat yang tidak pernah mengingkari terhadap janji, tidak pernah meleset ucapannya. Kudu nama kita merasa lebih nyaman pada kehidupan terjemah. Harus kita lebih yakin dalam meminta kepada Allah, karena Allah pasti akan memperkenankan. Tapi di ayat ini jamaah Allah Subhanahu wa taala meneruskan menggambarkan innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Kalau ada orang yang dia itu istakbaro, menganggap dirinya besar, menyombongkan diri an ibadati, terhadap ibadah kepada diriku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan hina-hina. Berarti poin yang pertama, minta sama Allah, hilangkan kesombongan di dalam diri, hilangkan keakuan di dalam diri, tundukkan, rendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh meyakini la haula wala quwata. Kita enggak punya daya, Allah yang kasih kemampuan. Enggak ada yang bisa golin, Allah yang kasih kesehatan, kelancaran, kesuksesan. Dan ini yang bilang bukan manusia, Allah. Jangan sungkan untuk terus meminta kepadanya. Karena apa jemaah? Sebab dialah Allah, Tuhan yang sama, yang telah mengabulkan doa-doamu yang lalu. Kita sekarang doa sama Allah, kita punya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu dengan permintaan kita. Kenapa? Yang lalu saja, setahun ke belakang, 5 tahun, 10 tahun, puluhan tahun ke belakang kita minta sama Allah, Allah kabulkan. Itu pun adalah sebuah gambaran bahwasanya ke depan pun pasti Allah akan kabulkan. Yang kemarin-kemarin saja sudah dikabulkan sama Allah. Dan dia adalah Tuhan yang sama, Tuhan kita, yang siap untuk mengabulkan sesuatu yang akan datang dari permintaan dan harapan. Agar doa kita terkabul jemaah sekalian,
Allah Subhanahu wa taala begitu indah merangkai firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat yang begitu masyhur, ayat begitu populer yang kita baca, rentetan ayatnya terkait dengan ibadah saum. Di situ terselip mengenai sebuah gambaran pada saat ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meminta kepadanya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila datang dan bertanya kepada engkau wahai Muhammad, ibadi hamba-hambaku, anni mengenai aku, jawablah fa inni qarib, aku itu sangat dekat. Ini yang ngomong tuh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menganggap dirinya zatnya dekat dengan kita. Mungkin kita yang merasa dan menganggap Allah itu jauh, pertolongan Allah itu belum terlihat, pada Allah itu dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menjamin, aku akan ijabah, aku akan berikan jawaban da'watad da'i, permintaan dan juga seruannya orang yang meminta idza da'an, apabila dia meminta kepada aku. Siapapun dia, bagaimanapun kondisinya, ketika dia meminta kepada Allah, Allah akan berikan ijabah, didengar oleh Allah dengan penuh keimanan. Dan juga diikat jamaah, membaca ayatnya jangan sepotong. Karena apa jamaah, di sini ada bentuk pengikatan. Kalau kamu mau didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan falyastajibu li ilajutana, maka penuhilah, bersegeralah untuk menunaikan perintahku. Mana naon? Jangan hanya ingin didengar, tapi berikan ruang untuk mendengar. Kita itu senantiasa menuntut kepada Allah, meminta sesuatu yang kita inginkan kepada Allah, tapi kita jarang mendengar apa yang Allah ingin kepada kita. Selama ini seperti itu jemaah. Ini sebuah isyarat bahwasanya kita tidak boleh egois jemaah sekalian. Kalau kita ingin diberi maka beri. Kalau kita ingin dilayani maka berikan bakti. Jangan egois. Falyastajibu li, maka penuhilah perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, diikat dengan keimanan yang kuat kepada diriku, la'allahum yarsyudun, agar kalian mendapatkan rusyd. Rusyd itu apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja doamu terjawab pada saat engkau betul-betul bisa menunaikan dan menggenapkan ibadahmu kepadanya. Ini menarik jemaah. Ada yang kenal nggak dengan sosok pria di gambar ini? Ini jamaah kita bukan kira-kira. Yang mana? Itu. Oh itu. Ada yang kenal nggak? Ini viral jemaah. 2-3 hari yang lalu booming ini beritanya. Dari belahan dunia yang disebut negara Libya, ada sosok lelaki paruh baya. Beliau itu jemaah sekalian. Amin. Nah itu wah, ini kasih spill nih. Amir Al-Qaddafi, Amir Al-Mahdi Al-Qaddafi. Beliau itu orang Libya asli yang sudah mendaftar haji tahun-tahun sebelumnya, dan di tahun ini 2025 Allah panggil beliau untuk melaksanakan haji dan masuk pada kloter terakhir dari jamaah haji dari Libya, rombongan Libya. Berangkatlah dengan keluarganya ke bandara. Terus dijajakan ke keluarganya, semua persiapan sudah siap jamaah sekalian. Koper sudah dimuat, semua perlengkapan sudah sedia di bandara. Namun ketika masuk imigrasi, terhalang. Kuno, ada salah satu identitas penulisannya yang salah dalam paspornya. Gak bisa tuh, gak diaccept tuh, gak dimasukkan tuh. Dan diterima oleh imigrasi, gak bisa tertahan, harus diberesin dulu. Sedangkan untuk ngeberesin itu, jangankan sehari 2 hari jemaah, bisa seminggu itu ngurus-ngurus data-data yang seperti itu. Tapi Amir Al-Qaddafi Al-Mahdi ini, beliau tetap bersih kukuh untuk diam di bandara. Karena apa? Ini panggilan dari Allah. Saya dipanggil untuk berhaji. Pilotnya tahu ada satu penumpangnya yang tidak bisa masuk karena kesalahan data. Namun karena jadwal yang ketat gak bisa nunggu-nunggu karena satu orang. Tetap itu pesawat akhirnya take off, lepas landas, landing take off kan ya? Ini salah, dan bisa kali naik pesawat apa? Take off. Nah, pada saat take off yang pertama jamaah sekalian, di pertengahan jalan itu gak sampai 30 menit bunyi alarm, beep 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 beep, pesawat itu muncul dan berbunyi ada malfungsi
sangat teknis, balik deui ka menara Aceh teh kasih warning tuh kembali terbiasa bahasa Inggris namanya. Jadi gitu akhirnya balik lagi ke bandara. Setelah itu ini Amir Qaddafi tahu kabar mengenai bahwasanya pesawatnya balik lagi, udah besar hati, dia mau masuk tapi masih tertahan, nggak bisa, nggak boleh, karena pilot pun menganggap bahwasanya kesalahan teknis ini bisa diperbaiki dalam waktu beberapa menit saja. Cross check lagi, siap lepas landas, berangkat lagi Pak, 2 kali berangkat itu pesawat. Pas pesawat itu berangkat kedua kalinya, belum jauh sudah bunyi lagi itu alarm. Balik lagi akhirnya pilot, landing lagi di situ. Setelah itu pilot baru ingat dan sadar, ada tamu Allah yang telah diundang olehnya, dan tidak mungkin pesawat ini datang ke sana tanpa membawa tamu Allah yang tertinggal di bandara. Maka pilotnya menyebutkan, kita gak bisa nyampe ke Baitullah kecuali kalau misalkan Amir masuk bersama kita. Akhirnya di situ jemaah sekalian dibukakanlah pintu pesawat itu. Amir dengan sumringah sukacitanya, nah ini senyum temanya deh. Akhirnya diperbolehkan dibuka pintu pesawatnya karena harus perbaikan dulu, dan tidak mau pilot itu pergi kecuali dengan kalau Allah ini ikut, karena diundangnya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk kabin pesawat semuanya, pilot, kopilotnya, dan juga bagian awak kru kapalnya berfoto selfie dengan Amir Al-Qaddafi. Apa pelajaran pentingnya jemaah sekalian? Mana mungkin Allah meninggalkan kita, sedangkan kita tidak pernah meninggalkannya. Allah itu gak mungkin meninggalkan sosok siapapun, sedang dia senantiasa bersamanya. Gak mungkin Amir ditinggalkan nih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini panggilannya dari Allah. Karena apa? Dia adalah sosok yang tidak pernah meninggalkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang saleh, orang yang menjaga sholatnya, orang yang senantiasa berkumpul dengan orang saleh, tolakul ilmi, senantiasa mengisi waktunya dengan terus menambah keilmuan agamanya. Ini jemaah sekalian bukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Seluruh manusia di bumi menahan-nahan sesuatu untuk datang kepadamu, tapi kalau Allah yang memberi, tidak akan ada yang bisa menahannya. Semua orang berinisiatif untuk memberi kepadaku, kepada saya, kepada kita, tapi kalau Allah menahan, tidak akan yang bisa menebus penahanannya. Amir Al-Qaddafi, yakinlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyastajibu li. Berikutnya jemaah sekalian, jagalah doa keramatmu. Kita itu punya doa keramat loh. Siapa doa keramat kita? Doa keramat kita adalah doa ibu kita. Sebab selama ini bisa jadi kita itu menumpang doa. Kita ini kesuksesan yang kita raih, perjalanan kehidupan yang baik ini merupakan doa dari orang tua yang tulus kepada Allah untuk anak-anaknya, untuk kita. Jagalah doa kerabat kita, itu doa orang tua kita. Semua jalan yang mudah ini, kesehatan yang kita dapatkan besar itu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar perintihan orang tua kita, ibu kita, ayah kita. Mereka mendoakan kita dalam senyum dan sedih. Mereka yang senantiasa mencurahkan pikirannya untuk anak-anaknya. Begitu kita sebagai orang tua yang memiliki anak, doa ini terhembus kepada Allah dengan begitu ikhlas dan tulus untuk anak-anak kita semua. Mengapa karir kita terhambat? Mengapa urusan kita banyak yang tersendat? Bisa jadi karena belum mendapatkan itu dari orang tua. Sebuah kepastian jemaah, bahwasanya ridho Allah berada di bawah ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain, Rasulullah fi sulhi walidain. Beberapa hari yang lalu saya lupa, biasanya setiap hari saya kontak ibu saya telepon, saya tanya kabarnya. Karena kesibukan sehari saya lupa ngabari, besok lah saya mau angkat telepon. 2 hari saya lupa juga, 3 hari sampai 1 minggu saya lupa mengabari orang tua. Hingga akhirnya saya SMS, Umi bagaimana, sehat? Jawab beliau, sehat, alhamdulillah. Cuma lagi rindu aja sama anak Umi yang ada di Bandung, katanya gitu.
Saya telepon langsung jemaah, ternyata lagi sakit. Umi kenapa nggak telepon? Selama sakit kenapa nggak telepon? Gak ngabarin bahwasanya sakit. Ibu saya bilang, kalau saya SMS Farhan, kalau saya telepon Farhan di Bandung dan dengar suara ibunya gak sehat, saya takut anaknya kepikiran sama mamanya. Saya gak mau mengusik kesibukan, saya gak mau itu rubah-rubah jadwal, saya gak mau meninggalkan tuh anaknya amanah yang diberi. Imam Masjid gak bisa ada liburnya. Saya gak mau, karena dengar Umi sakit akhirnya pulang ke Subang. Sedemikian itu jamaah sekalian, orang tua berpikir untuk anak-anaknya. Sedangkan saya masuk angin, saya telepon saya orang tua. Saya nggak enak badannya, langsung telepon orang tua. Tapi ketika orang tua sakit, mereka menahan diri untuk memberikan kabar agar apa anaknya biar tenang dengan hidupnya. Selama ini kita menumpang doa dari doa-doanya. Dan bisa jadi sakitnya orang tua kita itu karena terlalu memendam rasa rindu bertemu dengan anak-anaknya. Yang masih punya orang tua, jaga rawat orang tua kita, bakti kita kepadanya, berikan, karena itu adalah pintu surga yang Allah berikan di dunia. Dan yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan kuburnya. Kita doakan orang tua kita, mudah-mudahan Allah berikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Yang masih hidup dipanjangkan usianya dan diberkahkan seluruhnya. Yang telah wafat, yang telah tiada, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diberikan kedudukan yang mulia di sisinya. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi, dipersamakan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan orang tercinta, bersua bersama kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga, doakanlah kita, doa orang tua. Jamaah sekalian, mengapa doaku tak kunjung datang jawabnya? Pertama, doa itu jamaah tidak mungkin turun. Doa yang melangit kepada Allah tidak mungkin turun melainkan ada jawabannya. Namun pertanyaannya, kenapa doaku selama ini tidak ada jawabannya, tidak kunjung datang hilangnya? Maka bisa jadi jamaah belum sempurna adabnya, belum tepat sasarannya, belum sesuai dengan proposal doanya. Kalau kita mengajukan untuk memberikan bantuan, agar diberikan bantuan kepada korporasi ataupun kepada instansi ataupun kepada orang lain, itu ada tata caranya. Setidaknya adabnya itu harus kita penuhi. Masa ada orang yang minta bantuan dari sosok pemberontak? Masa ada orang minta bantuan sambil permintaannya dengan nada mengancam? Ini adalah suatu hal yang tidak layak, apalagi kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang belum kunjung datang jawabnya, tanya apakah adabnya sudah sempurna atau belum. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan, ad-du'a silahul mu'min. Yang namanya doa itu adalah senjatanya kita, senjatanya orang mukmin. Dan menarik jemaah sekalian, senjata itu akan berfungsi ya sejauh mana orang yang pegang senjata itu punya kompetensi. Ada orang dibekali senjata, saya saja dibekali senjata sekarang, beda itu hasil bidiknya dan juga tepat sasarannya, berhasil atau tidaknya dengan Pak Iim yang sudah biasa kemana-mana bawa senjata. Beda dengan Pak Dewo, beda dengan Pak Said, Pak Rum, apalagi. Kenapa? Karena senjata ini bisa berfungsi sesuai dengan kemampuan orang yang pegangnya. Begitupun doa. Begitupun doa. Doa ini akan berfungsi dengan baik sesuai dengan kemampuan orang yang memberikannya, yaitu kita. Makanya jangan salah jamaah, kita suka minta didoakan oleh orang-orang yang kita anggap soleh. Minta doa sama alim ulama, minta doa sama wali-wali Allah, minta doa sama asatidz. Kenapa? Karena kita yakin doanya itu akan lebih cepat diberikan doa kita, karena mereka-mereka inilah yang tahu persis bagaimana cara yang baik untuk berdoa dengan semua adab yang terpenuhi. Dan kita pun bisa jemaah. Lamun selama ini kita doa yang dipangajokikeun berat jemaah. Kudu heula datang ka ajenganna, kudu ditelepon heula lamun teu sumpi. Mahnya nyuhunkeun bantosan unggul, mahnya teu aya hongkuan-hongkuan acan mah, marjan-marjan acan mah gitu. Kan kita seperti itu. Setidaknya sekarang kita pelajari bagaimana adab dan cara doa terbaik kepada Allah, agar kita pun mampu memberikan proposal doa ini dengan proporsional kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, perhatikan
Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala berikan peluang kepada kita, hayu ada roa surah Allah. Ud'u rabbakum. Tapi ketika doa perhatikan tadarruan wa khufyatan. Doanya harus sambil tadarru. Tadarru itu apa? Rendah hati. Anda pasor DP. Tidak congkak, tidak angkuh. Doa itu penuh dengan kelemahan, rendah hati di hadapan Allah. Dan juga khufyatan, tonggok-tonggok, ya Allah, ijabah ya Allah. Kalau engkau tidak ijabah dalam waktu 5 jam, aku akan bermaksiat kepadamu. Tidak, ya Rabbal Alamin. Tidak berdoa dengan suara yang keras, jamaah sekalian. Kecuali doa-doa yang memang disyaratkan harus dengan suara yang keras. Nah, jadi berdoa itu pada dasarnya apa? Lemah lembut, khufyatan. Dan di ayat berikutnya Al-A'raf 56, ini 55, 56 tuntunan mengenai adab doa yang baik kepada Allah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu rusak di bumi setelah Allah membuat indah, membuat bagus, mengislahkan, memperbaiki bumi ini dengan kuasanya. Wad'uhu khaufan wa tama'an. Dan mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan. Khaufan itu apa? Penuh rasa takut. Takut kalau misalkan Allah nggak bantu, takut kalau misalkan Allah berpaling, takut kalau misalkan Allah tidak memperhatikan, takut kalau Allah misalkan tidak ijabah. Ini harus ada nih. Ya Allah, kalau Allah tidak ijabah, ya Allah, kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Allah. Penuh harap, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadisnya ini menyebutkan bahwasanya kalau doa itu pertama harus yakin. Ud'ullaha wa antum muqinun. Doalah kalian kepada Allah wa antum dan kalian muqinun. Seraya yakin penuh bil ijabah, pasti Allah akan ijabah. Terkadang kenapa doa ini tidak sampai kepada Allah dan tidak kunjung datang jawabnya? Mengapa? Karena ketika kita berdoa saja hati kita sudah menyaksikan kehebatan Allah untuk memberikan jawabannya. Kita pengen A, kita pengen B, kita pengen C, tapi rasa-rasanya berat kayaknya untuk ijabah. Tapi si Gana mah mual lancar ya. Tapi si Gana mah jauh nih, gak bakal bisa nih. Jangan ada harapan seperti itu. Mungkin bil ijabah. 2 tahun yang lalu anak keempat saya yang sekarang jadi bungsu, gak tahu kedepannya bungsu atau enggak. Yang perempuan ini yang dipengen-pengen dinanti-nanti sama ibu sama bapaknya, ternyata Allah berikan ujian. Ketika di USG anaknya perempuan, alhamdulillah kita semangat, kita senang, kita siapkan semuanya, bersyukur kepada Allah. 8 bulan, 9 bulan, jalan lahirnya ketutup plasenta, nggak bisa itu kalau nggak disesa. Sudah mulai pusing, bingung, kepikiran gimana ini. Nggak punya BPJS, nggak ada asuransi. Yang punya BPKB motor, kadang-kadang saja mungkin. Siapkan di saving money, ada berapa ribu itu siapkan, kumpulkan. Bahkan saya cari-cari itu promo-promo dari rumah sakit barangkali ada promo sesar. Saya cari Bandung, Cimahi, terus disiapkan di Taruna. Tapi jemaah sekalian kepada Allah, ketika semua sarana itu sudah dipersiapkan, minta sama Allah, ya Allah, saya pengen punya banyak anak, saya pengen menjadi sosok yang dibanggakan oleh Engkau, menjadi umat Nabi-Mu yang memiliki pasukan dan juga jumlah umat yang banyak. Saya pengen masih punya anak banyak. Kalau tersesat, kayaknya berat kalau misalkan nanti punya anak lagi. Ya Allah, saya juga belum mampu kalau harus tersesat. Minta terus sama Allah Subhanahu wa taala, mengadu, meminta, berkeluh kesah, tumpahkan kepada Allah. Tentunya harus ke sepuh, tentunya harus ke jemaah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata jemaah ketika sudah mulai persalinan, pasti lihat kepalanya sudah keluar. Proses sesar itu tidak jadi dilaksanakan. Borojol, keluar sehat aja. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat semuanya sudah mustahil jemaah, tapi seperti itu. Ada yang mengungkapkan seperti ini. Ada orang-orang yang begitu tendensius terhadap agama kita. Beliau menyebutkan apa gunanya doa? Doa nggak doa kalau sukses ya pasti sukses. Doa kalau nggak doa, kalau sengsara ya sengsara. Doa nggak doa kalau celaka ya celaka. Coba ada buktinya nggak? Orang yang naik pesawat, sudah di atas pesawat, tiba-tiba pesawatnya gangguan, siap-siap untuk menabrak gunung, lantas dia berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, tiba-tiba langsung itu selamat ya kumacarana. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada, semuanya pasti mati dan celaka gitu.
Bagaimana kita menjawab tuduhan seperti ini jemaah? Pertama, kalau memang diberikan contohnya itu pesawat yang malfungsi, gagal untuk bisa terbang ketika sudah di ketinggian. Ternyata banyak juga contoh-contoh yang lain, kasus-kasusnya. Tahun 2024 bulan Desember sebelum pergantian tahun, Azerbaijan negara itu ternyata ada satu kisah yang terjadi. Ini pesawat sudah lepas landas, sudah di ketinggian, pada saat itu sudah terseok-seok jemaah, udah pasti bakal hancur ke pesawat, tapi ternyata diselamatkan. Dan ketika ada yang menyelamatkan dan diselamatkan itu ada momen-momen orang yang sedang ambil take video dan dia menyebut ya Rob, ya Rob, ya Rob, terus saja dia sebutkan ungkapan permintaan kepada Allah, berdoa hingga akhirnya pesawat itu betul-betul jatuh. Tapi ketika jatuh apa jemaah? Orang yang take video yang doa ini ternyata selamat di antara korban-korban yang lainnya yang meninggal. Ternyata ada juga kok orang yang berdoa situasi genting dan sulit, udah gitu yang harusnya mati ternyata selamat karena berdoa. Itu yang pertama. Kehendak Allah, kuasa Allah. Saya naik motor jamaah pulang dari kajian beberapa tahun yang lalu, dari stopan deh lampu hijau kan tarik gas tuh, ada ngebut-ngebut deh. Ketika sudah kenceng nih antara 60-an kecepatan itu karena kosong, tiba-tiba angkot dari sebelah kiri langsung motong jalan ke kanan. Ini menurut pemikiran matematis ini pasti meninggal ya. Motor hancur ya, kaki patah ya, terus kepikiran rumah sakit. Baju badan gede sah nggak bohong deh. Coba sekalian. Tapi wallahu alam itu skill Valentino Rossi langsung air. Kumaha di rem itu motor. Pak, motor spin kan. Set, ngepot gitu kan. Ini angkot set. Untuk 1 meter, mungkin beberapa sentimeter itu. Kenal motor terus balik ngadep misalkan angkot. Tapi selamat jemaah. Ya Allah selamatkan ya Allah. Ada situasi-situasi dengan doa itu Allah SWT berikan keselamatan. Tapi ada yang celaka. Bagaimana orang yang dia berdoa tapi tetap meninggal? Tidak ada yang sia-sia dengan doanya. Nanti kita akan bahas. Jamaah sekalian, jangan tergesa-gesa dan tenangkan hatimu pada saat kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Ada orang yang ngomong sama Ustaz curhat, ya Ustaz ini saya gimana nih? Saya doa saya permintaan saya nggak dikabulkan oleh Allah, padahal saya butuh sekali sekarang, butuhnya sekarang Ustaz gimana nih? Saya tanya, emang doanya udah berapa lama? Kemarin sore gitu. Mungkin kemarin bagaimana kudu yang meninggal. Nabi Ibrahim 89 tahun 100 tahun baru punya Ismail, punya Ishak. Doanya puluhan tahun siang malam setiap sholat. Nabi Zakaria pun demikian pada saat meminta Yahya. Maryam pun demikian pada saat berdoa. Tidak itu doa itu datang sekonyong-konyong, apalagi hati kita tergesa-gesa. Oyong ayeuna Allah terbiasa ayeuna. Tidak seperti itu. Karena Nabi menyebutkan jemaah sekalian, yustajabu li ahlikum, pada dasarnya Allah mengijabah setiap di antara kalian malam ya'jal, selama kalian tidak tergesa-gesa. Enggak boleh mendikte Allah. Jangankan mendikte Allah, saya minta bantuan aja ke Pak Iwan, punten lah. Hoyong ayeuna bantuan santai mana biasa. Padahal Pak Iwan sudah siapkan bantuan untuk saya, tapi saminggu deui diminta Pak Iwan ayeuna we. Pak Iwan teu ayeuna mah teu atuh usah. Pak Iwan nu aya ge Pak Iwan keheul eta teh ka abdi. Tergesa-gesa dengan doa kita. Yaqul da'autu falam yustajab li. Bahkan dia menyebutkan, aku udah doa aku tapi enggak dijawab sama Allah. Enggak boleh ada perasaan dan pikiran seperti itu. Allah akan berikan di waktu yang tepat. Apakah kau sempat berpikir bahwa selama ini Allah begitu lembut merawatmu? Kita sekarang usia berapa jemaah? 30 tahun saya, 40 tahun bapak, 50 tahun bapak nusanis, 60 tahun bapak-bapak nusanis istri. Selama ini waktu berjalan, siapa yang merawat kita sampai sebaik ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teka bayang, teka pikiran, di bumian usaha, di mobilan usaha, di motoran usaha, di pasien kurang kali usahaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah begitu lembut merawat kita. Semua butuhmu telah dipersiapkan dengan begitu sempurna. Hal yang tak kau minta saja Dia berikan. Perhatikan jemaah, sesuatu yang kita tidak minta secara langsung saja Allah berikan. Kabayang yang dalam degup jantung, itu harus minta selalu kepada Allah. Allah degupkan jantungku, ya Allah degupkan lagi, ya Allah degupkan lagi. Kita sampai jantung, ucap napasnya Allah, oksigen ya Allah habis ya Allah, tarik lagi Allah. Kalaulah kita
selalu minta hal yang demikian kepada Allah, waktu kita habis hanya untuk meminta. Sesuatu yang tak diminta saja Allah beri, apalagi sesuatu yang kau minta. Anu minta itu jadi pasien, kemudian disebutkan bapak-bapak masian sadayana abdi acukna, angguana, sarungna, sorbana, sajadahna. Padahal abdi dinyungkeun. Kemudian bapaknya nyari, Pak punten ieu teh acuk bodas teh abdi teh tos kaalitan jadi tegado acuk bodas Jumatan teh tidak semua acuk bodas. Sesuatu yang tidak diminta saja sebelumnya diberi, apalagi kalau minta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lebih tahu apa yang sejatinya baik untuk kita. Coba perhatikan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216, suatu firman yang begitu populer. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita itu menganggap sesuatu itu buruk untuk kita benci itu, tapi itu adalah sejatinya baik untuk kita. Kalau nama nikah teh artis, tapi kayaknya malah anu sanesna. Kabayang misalkan bapak di pasien jodoh artis, mungkin tidak bisa tenang setenang ini sekarang di masjid. Kalaulah istri kita diberikan speknya spek bidadari jamaah, mungkin saja ketika kita jalan itu bareng ke undangan itu kita nggak bisa tenang karena termakan hati cemburu, banyak orang yang memandang. Kalau kita anggap ini buruk untuk kita, nggak tahu sejatinya Allah yang tahu. Kita anggap ini baik untuk kita, padahal enggak, itu buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu nggak tahu, kata Allah. Nah ini jawabannya jemaah. 3 cara Allah menjawab mintamu. Apa saja doa yang kita layangkan kepada Allah pasti akan Allah jawab. Tapi nanti klasifikasinya bentuk jawabannya dengan 3 bentuk ini. Ini penting untuk kita resapi bersama. Jangan nyatakan bahwa Allah tidak mendengar, Allah tidak menjawab. Tapi lihat dan kita pilih selama ini permintaan kita itu masuk nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini dalil hadis Nabi Muhammad SAW sahih jemaah. Kata Nabi Muhammad SAW, siapapun orang yang meminta kepada Allah dengan penuh keyakinan, dan juga syaratnya yang kedua apa? Dia tidak memutuskan tali silaturahim. Ini yang dalilnya panjang, cuma saya ambil di sarinya. Jadi syarat yang pertama itu dia beriman, dia yakin sama Allah. Yang kedua dia tidak memutus tali silaturahim. Maka doanya pasti dikabulkan dengan 3 cara. Pertama, imma antaj'ala lahu da'watuhu, tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama, bisa jadi ketika kita minta A, Allah berikan A. Enggak ditunggu, enggak dinanti, langsung Allah berikan. Dan ini kenyataan banyak yang terjadi seperti ini jemaah. Kita memang minta, ya Allah untuk tahun ini berikanlah posisi ini untukku, ya Allah berikanlah kemudahan ini untukku. Planning kita Allah berikan langsung sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Ada yang seperti itu jemaah. Dan yang kedua, kalau misalkan tidak kunjung datang sesuai dengan keinginan dan harapan kita, yang kedua tenang, doamu didengar oleh Allah dan Allah jawab. Dengan cara apa? Allah menjawabnya dengan wa imma an yudakhiruha lahu fil akhirah. Allah tahan simpan sebagai tabungan investasi kebaikan di akhirat. Bahkan Pak, kalau boleh saya milih punten-punten ya, antara diberikan langsung permintaannya di dunia atau disimpan nanti di akhirat, rasa-rasanya saya lebih memilih apa yang disimpan oleh Allah di akhirat untuk saya. Kenapa? Selama ini jemaah saya minta sama Allah SWT, ya Allah berikanlah saya rezeki, saya pengen punya motor. Allah kasih 1 motor. Setelah itu udah ada motornya, syukurnya tuh hanya di awal. Sudah sebulan, 2 bulan, 1 tahun motor itu nggak kerasa lagi sesuatu yang wah di mata saya. Bahkan pas mulai dulu diservis, bayar pajak, semuanya, jadi kabupaten ayam motor. Itu padahal permintaan saya loh. Ya Allah, motor saya cuma 1, istri saya sudah mulai ngajar, pengen tambah, ya Allah berikan kemampuan saya punya motor 2. Allah kasih motor 2. Ridho tidak ridho, saya bahagia, tapi lama-kelamaan biasa saja. Berbeda dengan apa yang Allah simpan di akhirat untuk kita. Ridhonya kita akan lebih besar terhadap apa yang Allah berikan jawabannya di akhirat nanti. Kalau misalkan seorang ustaz itu hanya mengharapkan amplop dari jamaahnya, kalau ustaz hanya mengharapkan dari ceramahnya itu amplop gaji bayaran dari jamaahnya, maka jamaah sekalian tidak bernilai apa-apa dibandingkan pahala yang Allah siapkan di akhirat.
Bahkan pertanyaan yang senantiasa mengkhawatirkan diri saya, kumaha kalau misalkan di hadapan Allah nanti, ya Allah saya sudah berdakwah, ya Allah di Masjid Mutiara 5 waktu saya sempatkan untuk sholat berjamaah, ya Allah jamaahnya juga di sini alhamdulillah sudah dibina, ya Allah itu adalah tabungan saya di akhirat. Kata Allah, tidak, nggak ada bagianmu di akhirat, karena bagianmu sudah diberikan di dunia semuanya. Bukankah kamu sudah mendapatkan bayaran atas pekerjaanmu itu? Bukankah kamu sudah mendapatkan upah dari ikhtiarmu itu? Bukankah dakwahmu selama ini kamu tarif dengan nominal-nominal tertentu? Itu adalah jawabanmu dan tidak ada sisa untuk di akhirat. Tah keun malah begitu pun Allah. Maka jemaah, jangan terlalu tergesa-gesa kita menganggap Allah tidak mengijab. Bisa jadi simpanan tabungan kebaikan. Tadi kejadiannya Jalmi anu berdoa hendak pesawatnya tabrakan, akhirnya celaka mati, dia berdoa sebelum meninggalnya, maka tenang, gak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Walaupun pada akhirnya dia wafat, pertama wafatnya husnul, Pak, akhirnya kita meninggal ada kondisi tak tertentu, gak terbayang, apakah kita bisa menjamin apa yang kita ucapkan la ilaha illallah? Tapi coba mari kita simak bagaimana rekaman black box dari satu maskapai penerbangan mau menerjang lautan yang diucapkan apa oleh pilot. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dus hancur. Apa yang diucapkan mereka? Tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih beruntung sebetulnya. Dalam kacamata agama, paradigma seorang muslim menganggap itu adalah sebuah kebaikan. Walaupun pada akhirnya meninggal, tapi dia berdoa kepada Allah dan mengucapkan asma Allah dan juga kebaikan dari doanya. Walaupun tidak diselamatkan, Allah berikan keselamatan di akhirat. Tidak ada yang sia-sia, tenang aja. Dan yang terakhir ini, wa imma an yansarifa anhu minas su'i mithlaha. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala konversi juga dengan keselamatan dan kesehatan kita sekarang. Kita minta, ya Allah berikan rezeki berupa harta yang banyak, tapi harta nggak datang, diganti dengan kesehatan. Coba kalau misalkan Bapak sudah diberikan sekarang kita kesulitan oleh Allah untuk menjaga tubuh ini, diberikan penyakit, berapa uang yang harus dikeluarkan, berapa tenaga, berapa waktu yang dikorbankan untuk memperbaiki jasad ini kalau tidak punya sehatnya. Maka Allah konversi dengan kesehatan dan keselamatan hidup kita. Nggak ada yang sia-sia ketika kita meminta kepada Allah. Tapi hati-hati dengan ini. Hati-hati, semua doa dijawab kecuali doa ini jemaah. Orang berdoa melangit kepada Allah, tapi ada orang berdoa dia tidak sampai doanya itu walau hanya sejengkal dari kepalanya. Kenapa? Ini digambarkan dalam sebuah hadis. Yutilu safar, ada seorang laki-laki dia melakukan perjalanan yang begitu panjang sekali, sampai-sampai ash'atha al-ghbar, rambutnya kusut jamaah sekalian, wajahnya penuh debu dan noda, pakaiannya compang-camping, udah berhak dia dapat pertolongan dari Allah, terus dikaruniai lisan, sudah berhak untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata sayang sekali, wa mat'amuhu haramun, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumnya dari minum yang haram, wa ghudhiya bil haram, dia mendapatkan kesempatan untuk hidupnya, fasilitas yang dia dapatkan semuanya berasal dari yang tidak halal. Fa'anna yustajabu lidzalik. Maka Nabi Muhammad SAW berikan sebuah pertanyaan yang mengundang rasa tazkirah kita. Apa itu? Fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doa yang seperti itu? Ini harus kita perhatikan bersama. Kalau misalkan ada sesuatu yang syubhat, jangan digabungkan uang itu dengan yang halal. Pastikan apa yang dimakan oleh anak istri kita, apa yang kita beri untuk fasilitas mereka, semuanya dari harta yang halal. Mengapa saat ini rumah tangga tidak harmonis, cekcok setiap hari, awet rajek? Kenapa anak-anak tidak lantas kunjung sehat, terus-terusan wedi-wedi? Kenapa ini karir begitu sulit, tidak angkat naik terus? Kayak saya susah, kunaon ngadoa atos ibadah atos sayang, di angguan kuno teu halal, di tuangan kuno teu halal, di pasien leureun teu halal. Maka dari itu jamaah sekalian,
kehalalan ini adalah sebuah prinsip dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Pastikan ujung setiap gerakmu terselip doa, karena Allah akan selalu siap menjawab pintamu dan tak pernah bosan mengijabah semua dosa-dosa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi tazkirah, pengingat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk bapak-bapak yang saya sayangi dan saya kasih karena Allah Subhanahu wa taala, dan kami berharap seluruhnya kita semasjid di dunia, begitu pun sesurga di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan apabila ada jemaah yang menambahkan barangkali ataupun bertanya pada hal-hal yang